Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Nurfali selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman bisnis dasar kelas E. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi penerapan fitur Intent pada aplikasi Android sebagai tugas pada pertemuan ke-15. Kelompok kami terdiri atas Muhammad Azhar Bayaki dengan NIM 20101121169. Yang kedua yaitu ada Hanifah Adela Prasetyo dengan NIM 20101121170. Yang ketiga itu ada Sulfia Maharani dengan NIM 20101121176. Yang keempat itu ada Azizatun Anisha dengan NIM 20101121185. Yang kelima itu ada Salsabila Putri Afifah dengan NIM 20101121186. Dan yang keenam ada saya sendiri yaitu Wildan Hussein Oval dengan NIM 20101121190. Untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Muhammad Azhar Bayhaqi. Kepada saudara Azhar saya persilahkan. Baik, terima kasih Wildan. Pertama itu ada pengertian intent. Intent merupakan pesan asinkron yang bisa digunakan dalam aktivitas untuk meminta tindakan dari aktivitas lainnya atau komponen aplikasi lainnya. Intent untuk memulai satu aktivitas dari aktivitas lainnya dan meneruskan data di antara aktivitas. Next. Untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis intent. Intent itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada intent eksplisit dan intent implisit. Untuk intent eksplisit sendiri merupakan intent yang digunakan untuk memanggil activity lain yang masih dalam satu project ataupun berbeda. Pemanggilan intent secara eksplisit dengan menentukan nama aktivitas tujuan. Intent membutuhkan dua parameter. Yang pertama adalah konteks yang didapatkan dari activity atau application. Dan berikutnya adalah nama pada nama activity.class. Next. Untuk jenis intent yang kedua ada intent implisit. Intent implisit adalah intent yang tidak memiliki target dan melempar tugas ke aplikasi lainnya. Intent jenis ini mengirim pesan dan permintaan, lalu sistem Android akan mencari aplikasi yang dapat menerima permintaan intent tersebut. Aplikasi yang siap akan menangkap tugas yang diberikan, kemudian akan menjalankannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hanifah. Untuk membuat root halaman pertama, dibutuhkan codingan seperti berikut, yaitu XML version hingga tools, context, main activity. Lalu setelah itu, next slide. Lalu membuat first activity pada halaman pertama. Dimulai dari codingan text view hingga Android text size 20 SP. Setelah itu, agar bisa memasukkan kata, kita buat codingannya juga. Dimulai dari edit text hingga Android hint masukkan kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia Maharani. Baik, terima kasih Hanifah. Selanjutnya untuk memunculkan kolom nomor telepon dibutuhkan codingan sebagai berikut, yakni edit text Android ID sampai dengan Android input type. Input type number. Lalu next. Lalu untuk button second activity dibutuhkan dua codingan. Yang pertama itu Android ID sampai dengan Android text second activity, lalu yang kedua juga dari Android ID sampai dengan Android text second activity. Untuk button second activity ini terdapat dua, karena yang pertama ini untuk memunculkan kata dan yang kedua untuk memunculkan angka. Lalu next. Lalu ada operasi mengirimkan data tulisan ke halaman lain. Dibutuhkan codingan override public void sampai dengan start activity intent. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Azizatun Anissa.
Selanjutnya setelah data dikirimkan, second activity.java menerima data dari operasi main activity.java untuk ditampilkan pada halaman yang kedua. Berikut codingannya. Next. Selanjutnya itu ada activity second.xml. Pada activity second.xml ini diperlukan root pada halaman kedua. Untuk codingannya itu ada dari XML version, linear layout, sampai dengan tools context main activity. Next. Selanjutnya itu jika tidak ada data tulisan yang dimasukkan, maka pada halaman kedua akan tertulis second activity tidak ada data yang dikirimkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Putri. Nah, selanjutnya jika kata kami pintar dimasukkan, maka tampilan halaman kedua akan menunjukkan tulisan second activity kami pintar. Next. Nah, selanjutnya adalah tab main activity.java. Berikut adalah codingan operasi saat akan mengirimkan data angka ke aplikasi dial phone sebagai halaman kedua, yang dimulai dari string phone number sampai start activity intent. Next. Kemudian berikut tampilan intent saat mengirimkan data angka ke aplikasi dial phone. Pada halaman kedua menunjukkan angka dial phone yang sebelumnya telah diinput. Next. Untuk selanjutnya akan ditampilkan mengenai video demonstrasi aplikasi tugas intent. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan aplikasi untuk tugas intent pada pertemuan ke-15. Di sini sudah nampak aplikasinya, yaitu tugas intent. Dan pada tampilan aplikasi itu ada kolom masukkan kata dan ada kolom masukkan nomor telepon. Untuk kolom masukkan kata, ketika kita tidak memasukkan kata, kemudian kita klik tombol second activity, akan muncul tampilan pada halaman kedua, yaitu tidak ada data yang dikirimkan. Kemudian, jika kita mencoba memasukkan kata, misalkan saja kami pintar, nah kita masukkan di sini kami pintar, kemudian kita mengeklik tombol second activity, maka intent pada halaman kedua ini akan menampilkan tulisan kami pintar. Selanjutnya kita akan memasukkan nomor telepon yang kemudian nanti difungsi-indentkan ke aplikasi dial phone. Kita masukkan misalkan saja nomor teleponnya itu di sini 081 234 567 899. Kita klik second activity-nya, maka aplikasi akan membuka aplikasi dial phone sebagai halaman kedua. Kita kembali ke aplikasi, dan begitulah demonstrasi aplikasi dari tugas intent, aplikasi tugas intent yang ada pada pertemuan ke-15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi mengenai penjelasan aplikasi tugas intent pada kesempatan kali ini. Apabila dari kami ada tutur kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.